Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hampir di setiap bandar udara, stadion olahraga, ruang pertunjukan, kantor-kantor, ada ruang VIP. Ruang VIP diperuntukkan bagi orang-orang penting, very important person, orang-orang yang dianggap sebagai favorit, yang memiliki prestise, prestasi, jabatan, kekuasaan, dan lain-lain. Betapa bahagianya penyanyi cilik Farel Prayoga yang menyanyikan lagu Ojo Dibandingke bisa tampil di depan orang-orang favorit, presiden, para menteri, dan semua tamu negara. Dalam setiap acara formal, layar kamera selalu terarah kepada mereka, dan mereka selalu menjadi bintang. Dalam Injil pada hari ini Yesus bersabda, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu." Apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Di dalam kerajaan Allah tidak ada favoritisme. Ketika Yesus menyampaikan wejangannya, banyak orang Yahudi terkejut. Mereka berpikir bahwa mereka mendapat tempat VIP di surga karena dilahirkan sebagai bangsa terpilih. Yesus mengingatkan mereka bahwa kelahiran sebagai bangsa terpilih tidak mempunyai arti apa-apa tanpa dibarengi dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik di hadapan Allah. Untuk menjadi dalam tanda petik orang penting dalam kerajaan Allah, orang harus masuk melalui pintu yang sempit, yaitu perbuatan-perbuatan baik atau keutamaan-keutamaan Kristiani. Tidak cukup hanya mengantongi surat permandian sebagai orang Katolik. Bukan juga terutama ditentukan oleh lamanya kita menjadi orang Katolik. Yesus bersabda, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Tahun 2018 yang lalu, setelah mengikuti Kapitular Jenderal Kapusin di Roma, kami dapat kesempatan untuk beraudiensi dengan Sri Paus di Istana Kepausan. Rombongan masuk, biasa kalau yang muda-muda jalannya kencang, pokoknya lurus saja masuknya. Yang lain karena usia, karena juga kesabaran, jalannya lambat di belakang. Orang-orang muda yakin bahwa nanti kita akan masuk lewat pintu ini. Sampai akhirnya rombongan dihentikan oleh Swiss Guard yang menjaga di situ, dan kita mulai berdiri, semua memandang ke depan. Tetapi apa yang terjadi? Pintu yang dibuka adalah pintu di belakang, di sebelah kanan. Maka benarlah apa yang dikatakan dalam Injil pada hari ini, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Orang yang jalan lambat, mungkin penuh perhitungan dan lebih sabar, merekalah yang masuk duluan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang belakangan menjadi Katolik bisa saja menjadi yang terdahulu di dalam kerajaan surga, dibandingkan mungkin mereka yang dibaptis sejak bayi karena perbuatan-perbuatan baiknya. Untuk melakukan hal-hal baik memang tidak gampang. Untuk berlaku jujur tidak gampang. Kita kenalkan lagu
memang lidah tidak bertulang. Kalau lidah bertulang kan tidak bisa silat lidah. Tapi karena lidah itu tidak bertulang, maka orang gampang bersilat lidah. Sebentar mengatakan ini, sebentar mengatakan yang lain. Tidak gampang untuk berlaku jujur. Seperti seorang ibu datang kepada dokter, tanya, "Dokter, apa sakit saya ini?" katanya. "Bibir pecah-pecah, dada sesak." Dan dokter mengatakan, "Ibu sedang mengidap penyakit lain di bibir, lain di hati." Jadi orang jujur tidak gampang. Untuk tidak melakukan manipulasi adalah hal yang sulit. Untuk tidak bersikap egois bukanlah ibarat membalikkan telapak tangan. Kalau orang lagi pacaran atau baru menikah, mereka biasanya suka melihat yang detil-detil. Lihat pasangannya, oh dia suka makan apa, suka dress model apa, lalu kemudian dia suka warna apa, sisir rambutnya modelnya seperti apa. Yang detil-detil semua diperhatikan. Tapi kadang-kadang sesudah lama ya, yang detil kurang diperhatikan, sehingga misalnya istri juga lupa bahwa suaminya sudah 8 kilo naik berat badannya, atau mungkin suami lupa bahwa istrinya sudah makin turun berat badan bukan karena olahraga tapi karena tekanan batin ya. Jadi tidak gampang untuk kemudian terus setia melihat detil-detil. Mencintai dan memperjuangkan kebenaran menuntut pengorbanan dan resiko. Mengikuti suara hati yang baik bukanlah perkara sepele. Orang sering juga mengabaikan hati nurani. Kalau di sekolah atau di kampus bisa saja kalau mau menyontek, pertama kali menyontek mungkin pikir-pikir, harus berjuang dalam batin. Apa saya harus menyontek? Kalau menyontek nanti dosa atau ketahuan dan lain sebagainya. Tapi lihat kawan menyontek, akhirnya tergoda juga. Pertama kali menyontek dengan perasaan was-was. Kedua kali mungkin perasaan was-was sudah mulai kurang. 3 kali, 4 kali, maka jangan heran mungkin ada orang yang tidak segan-segan menulis hobi menyontek. Karena suara hati tumpul, karena orang sering mengabaikan suara hati. Ini semua ibarat masuk melalui pintu yang sempit. Tetapi inilah syarat yang ditawarkan oleh Yesus bagi kita untuk mencapai tingkatan hidup yang paling tinggi, yakni keselamatan dan kehidupan kekal. Kita menginginkan kehidupan itu, tetapi itu tidaklah mudah. Jalan menuju ruang VIP di surga adalah sempit, terjal, dan berliku-liku. Sebenarnya setiap kali kita melakukan perbuatan baik, kita telah menghimpun modal untuk membeli karcis supaya bisa masuk ke dalam ruang kehidupan kekal. Ketika pada akhirnya kita telah memiliki karcis itu, karena telah melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita tidak akan mengalami kesulitan sekalipun kita masuk melalui pintu yang sempit. Amin.